Gue mau ngerokok coy, udah bebas. Gue mah udah bebas ngerokok. Bebas ngerokok. Tidak dapat dipungkiri lagi, rokok merupakan salah satu produk konsumsi yang sangat menjanjikan dalam hal bisnis. Dari awal mula kemunculannya hingga sampai saat ini, beberapa perusahaan produsen rokok di setiap negara berlomba-lomba untuk menghasilkan produk rokok terbaik untuk para konsumennya di seluruh dunia. Bahkan tercatat, di negara seperti Indonesia dan beberapa negara penghasil tembakau lainnya, rokok merupakan sumber pendapatan terbesar untuk negara tersebut. Pada kesempatan kali ini, Jangka Pena akan membahas 5 perusahaan rokok terbesar di dunia, yang salah satunya datang dari perusahaan rokok asal Indonesia. Hidupnya elit kelilit pinjol anjay. Didirikan oleh seorang penjual tembakau asal London, Inggris bernama Philip Morris pada tahun 1837. Akan tetapi, pada tahun 1919, perusahaan tersebut diambil alih oleh seorang Amerika dan kantornya pun akhirnya dipindahkan ke New York, Amerika Serikat. More of them were smoking Marlboros than any other brand, because Marlboro had made the inspired connection between cigarettes and one of our most powerful images. Salah satu produk yang sangat terkenal dari perusahaan tersebut adalah rokok dengan merek Marlboro yang diperkenalkan pada akhir 1920-an. Fakta menarik dari rokok Marlboro tersebut adalah pada mulanya rokok itu ditujukan hanya untuk konsumen wanita saja. Tidak hanya itu, Marlboro juga terkenal dengan desain bungkusnya yang sangat ikonik. Hal itu tidak lepas dari jasa seorang pakar pemasarannya yang bernama George Weissman. Akhirnya, rokok Marlboro pun mendulang kesuksesannya sebagai rokok terlaris di dunia pada tahun 1976. Tidak hanya itu, tercatat perusahaan Philip Morris International pernah meraup untung mencapai 157,79 miliar dolar per tahun. Hal itu membuktikan bahwa perusahaan tersebut menjadi perusahaan rokok terbesar di dunia. Tidak berhenti cukup sampai di situ. Akhir-akhir ini pun perusahaan tersebut telah meningkatkan fokusnya pada alternatif bebas asap rokok, seperti menciptakan sistem IQOS canggih, di mana produk itu bekerja dengan memanaskan tembakau bukan membakarnya. Hal itu untuk menciptakan rokok yang lebih ramah lingkungan, karena asap yang ditimbulkan dari rokok tersebut terbilang sangat sedikit. British American Tobacco merupakan gabungan dari 2 perusahaan tembakau kerajaan Inggris dan Amerika yang diketuai oleh James Buchanan Duke pada tahun 1902.
Perusahaan ini pun memulai bisnisnya ke berbagai negara seperti Kanada, Tiongkok, Jerman, Afrika Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Pada tahun 1919, khususnya di Tiongkok, British American Tobacco mewarisi pabrik di distrik Pudong, Shanghai, yang merupakan salah satu perusahaan pendahulu Imperial Tobacco. Berhasil memproduksi rokok sebanyak lebih dari 240 juta batang rokok per minggu. Hingga sampai saat ini, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu perusahaan rokok paling terkenal di dunia, dengan kapitalisasi pasar sebesar 84,83 miliar dolar Amerika. Perusahaan ini pun menempati urutan ketiga dalam daftar perusahaan rokok terbesar atau perusahaan rokok paling berharga di dunia. Beberapa dari produknya yang paling terkenal yaitu rokok Dunhill dan Lucky Strike. Hampir sama dengan perusahaan Philip Morris International, British American Tobacco pun meluncurkan sebuah produk alternatif dalam kampanye mereka mengurangi asap rokok, yaitu dengan meluncurkan produk Vuse dan Vape, di mana menurut mereka dua produk tersebut jauh lebih sehat jika dibandingkan dengan rokok biasa. Ikut tembak, Terobos aja lah anjing lah. PT Gudang Garam Tbk berawal pada tahun 1956 ketika Cha Ing-wei atau yang lebih dikenal sebagai Surya Wonowijoyo yang memulai usaha produksi rokoknya di atas lahan seluas 1000 meter persegi di Kediri. Dia memulainya dengan memproduksi rokok kretek dari kelobot dengan merek Ing-wei dengan mempekerjakan hanya 50 orang. Setelah berproduksi selama 2 tahun, tepatnya pada tanggal 26 Juni 1958, Surya Wonowijoyo mengubah nama perusahaannya menjadi perusahaan rokok Cap Gudang Garam. Menariknya, ide pemberian nama Gudang Garam didapatkannya di dalam mimpi. Pada pertengahan tahun 60-an, perusahaan ini sempat kehilangan banyak karyawan karena krisis politik di Indonesia. Akan tetapi untungnya hal itu tidak berlangsung lama. Setelah kerja keras dan ketekunannya dalam menghadapi krisis kala itu, sehingga sampai tahun 2000, perusahaan ini telah mempekerjakan lebih dari 41.000 orang dengan penjualan sebesar 15 triliun rupiah dalam 1 tahun. Beberapa tahun belakangan, perusahaan ini melebarkan sayap bisnisnya dengan mendirikan 3 anak usaha baru pada tahun 2021. Untuk bekerja di bidang impor, distribusi, dan produksi rokok elektrik. Tidak cukup sampai di situ, perusahaan ini juga mendirikan PT Surya Kerta Agung yang berekspansi ke bisnis pengelolaan jalan tol. Selain itu, pada tahun yang sama, perusahaan ini menyuntikkan modal sebesar 1 triliun rupiah ke PT Surya Doho Investama untuk mengelola Bandara Doho di Kediri. Hingga sampai saat ini, pemilik dari PT Gudang Garam, Susilo Wonowijoyo, tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia dengan total kekayaan mencapai 4,8 miliar dolar atau setara dengan 71,4 triliun rupiah. Merupakan peringkat ke-6 perusahaan rokok terbesar di dunia. Imperial Brands adalah salah satu perusahaan asal Inggris yang berkantor pusat di Bristol. Salah satu produknya yang cukup terkenal di dunia yaitu rokok Davidoff dan cerutu premium seperti Monte Cristo. Tidak hanya berfokus di industri rokok,
Imperial Brands juga memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang logistik bernama Logista, yang melayani lebih dari 300.000 outlet di beberapa negara Eropa, dan juga vaping bernama Fountain Ventures. Imperial Brands berproduksi di lebih dari 120 pasar di dunia dengan memiliki lebih dari 28.000 karyawan dan kapitalisasi pasar sebesar 15 miliar pound sterling atau setara 300 triliun rupiah. Menguasai sekitar 75% pasar rokok di Jepang dan sekitar 8% pasar rokok di dunia, perusahaan rokok Japan Tobacco menjelma menjadi salah satu perusahaan rokok terbesar di dunia. Sempat terpuruk di awal-awal tahun dikarenakan Jepang diserbu oleh berbagai produk rokok dari negara lain. Tidak membuatnya patah semangat. Hal itu pun terbukti hingga sampai saat ini. Produk-produknya semakin diminati oleh para konsumennya tidak hanya di Jepang, akan tetapi di berbagai belahan dunia. Di antara produknya yang cukup terkenal yaitu Winston, Camel, dan Benston & Hedge.